Halo guys, welcome to SCC Youth. Saya mau mengumumkan cuma beberapa hal, yaitu yang pertama, jangan melewatkan ibadah kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan juga bagi yang kalian rindu untuk memberi persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan juga jangan lupa ya guys, untuk jaga kesehatan, memakai masker saat berpergian, dan juga sering cuci tangan. Thank you. Shalom you people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Mari sama-sama segenap jiwa hati kita tinggikan nama Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kau baik buat kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersyukur sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau baik buat kami. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang baik, Allah yang setia buat setiap kita. Kita tinggikan namanya, kita muliakan namanya, karena namanya sungguh sangat indah buat kita. Arahkan hati dan pandangan kita hari ini hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu hari ini. Sekali lagi biar segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Persiapkan hati kami untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Biar hati kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom guys, welcome to SCC Youth Online Service. Malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau share tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya. Oleh sebab itu malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan sama-sama, saya mau ajak setiap anak-anak muda untuk engkau mempersiapkan benar-benar hatimu, pikiranmu untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Oke, malam hari ini saya mau share firman Tuhan tentang learn to earn. Bicara tentang belajar, menurut kalian, adakah waktu bagi kita untuk berhenti belajar? Dalam jenjang pendidikan, mungkin saja ada masanya kita selesai dalam pendidikan formal. Ada orang-orang yang belajar sampai SMA, ada yang belajar sampai S1, S2, bahkan sampai S3. Akan tetapi dalam kehidupan, kita tidak ada satupun alasan untuk kita berhenti belajar. Sejak bayi, kita sudah belajar banyak hal. Mulai dari belajar berbicara, belajar berjalan, belajar untuk membaca, menulis, berhitung. Terus kemudian kalian mulai masuk dalam sekolah dasar. Terus ada juga untuk kita selalu belajar naik sepeda, naik motor, naik mobil, dan seterusnya. Semangat untuk tidak pernah berhenti belajar adalah cerminan dari orang-orang yang dinamis. Orang yang tidak gampang berpuas diri, yang selalu ingin menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Alkitab berulang kali memberi nasihat kepada setiap kita, supaya kita tidak pernah berhenti untuk belajar, baik dalam kehidupan di dunia ini, maupun dalam hal rohani. Dalam Titus 3, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita harus senantiasa belajar. Di Titus 3 ayat 14 tadi dikatakan bahwa itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita.
berarti artinya berhenti belajar berarti berhenti berbuah. Ibarat sebuah pohon, apa yang akan dilakukan agar pohon tersebut terus berbuah? Mungkin awalnya kita akan memberi pupuk, terus kita rajin menyiram. Nah, terus kita juga mungkin semprot dengan obat serangga supaya nggak mudah terkena serangan dari hama. Sampai akhirnya pohon itu menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terus belajar, maka akan menghasilkan dampak yang baik, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang lebih berpengetahuan, kita akan jadi orang yang lebih berhikmat, kita jadi orang-orang yang pandai, pintar, dan sebagainya. Tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk berhenti belajar. Apalagi dengan keuntungan kalau kita sekarang ini dilahirkan di zaman yang modern, di mana banyak sekali sarana yang dapat menunjang kemudahan-kemudahan untuk kita belajar. Kalau dulu saya itu mau belajar, saya itu harus sering pergi ke perpustakaan. Kalau saya mau cari referensi, mengerjakan tugas, saya harus ke perpustakaan. Waktunya sangat terbatas, karena kenapa? Perpustakaan kan nggak mungkin bukanya 24 jam. Ya kan? Tapi sekarang gimana? Sekarang dengan mudah, kita di rumah. Terus kita tinggal duduk di depan laptop atau komputer kita, PC kita. Terus dengan memanfaatkan internet, kita bisa belajar mengenai apapun. Dan untuk membaca firman Tuhan pun seperti itu. Kalau dulu zaman saya masih muda, kita perlu untuk membeli sebuah Alkitab. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi yang tersedia, dengan sangat mudah dan gratis, ya, lewat internet kita itu bisa memperoleh bacaan Alkitab dengan cepat. Bahkan di dalam internet tersebut, melalui internet tersebut kita juga bisa menemukan banyak sekali renungan-renungan rohani yang membangun manusia roh kita. Jadi alangkah sayangnya kalau kita yang hidup di zaman modern ini justru kita itu bermalas-malasan untuk belajar. Memang akan selalu ada banyak godaan yang bisa membuat kita berhenti belajar. Misalnya, terlalu cepat puas dengan kondisi kalian. Merasa sudah aman dengan kepandaian yang kita miliki. Atau karena terlalu sibuk bekerja, jadi lelah, sangat lelah, jadi malas untuk kehilangan minat, ya, keinginan untuk mau meningkatkan ilmu lagi yang dimiliki, keinginan untuk belajar karena capek. Selain itu, ada juga sebagian orang yang beralasan dengan beratnya tekanan hidup mereka membuat mereka itu menjadi lemah dan membuat mereka itu tidak sanggup untuk belajar lagi. Padahal di saat-saat kita mengalami masalah, sebenarnya itulah saat yang paling tepat untuk kita belajar. Karena apa? Seringkali lewat masalah yang kita hadapi, kita justru banyak belajar, bisa banyak belajar. Kita memperoleh pelajaran yang berharga, belajar langsung, secara langsung bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Lewat masalah yang kita hadapi akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih matang, menjadi pribadi yang lebih dewasa,
lebih bijaksana dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-71. Di situ dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Justru firman Tuhan dikatakan, justru di saat kita mengalami masalah, di saat kita tertindas, itu adalah suatu hal yang baik. Karena apa? Itu adalah saat kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita belajar berserah, memegang janji-janji Tuhan. Keadaan sulit biasanya akan mampu membuat kita untuk tersadar kembali setelah sekian lama melenceng dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Oke guys, life is process. Kalau kita menyadari bahwa hidup adalah sebuah proses, kita tentu tahu bahwa kita harus mengisi setiap proses tersebut dengan belajar. Amin. Baik dalam hal intelektual, dalam hal spiritual, kita harus selalu bersedia untuk membuka diri kita untuk terus belajar. Belajarlah dalam segala hal. Bagaimana kita bisa berharap untuk terus maju, menatap masa depan kita apabila kita enggan untuk memperlengkapi diri kita dengan berbagai ilmu, terlebih lagi dengan pemahaman kita akan firman Tuhan. Alkitab selalu dan akan terus mendorong setiap kita untuk belajar lebih giat lagi, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih untuk lebih mengenal Tuhan dan mengetahui kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengalami peningkatan kalau kita berhenti belajar? Apapun alasannya, apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah berhenti bertumbuh dalam ilmu pengetahuan, baik secara spiritual dan intelektual. Jadilah pribadi yang semakin bijak. Luangkan waktu untuk terus belajar mengenai hal-hal yang baru. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Kita akan menghasilkan buah yang manis dan sangat baik. Masa depan kita akan semakin baik, semakin indah. Kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil karena kalian mau terus belajar dan tidak cepat berpuas diri. Dan jangan lupa bahwa tidak pernah ada kata terlambat atau batas umur untuk kita mau terus belajar. Saya mau share. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sempat pernah bekerja, kemudian karena saya kemudian berkeluarga, saya kemudian membesarkan anak, saya sempat vakum dalam bekerja. Sampai suatu saat, saya kembali masuk di dalam dunia kerja. Nah, awal kali saya bekerja, saya ditempatkan di posisi sebagai kepala administrasi keuangan. Oleh sebab itu, ketika saya mulai kembali masuk di dalam dunia kerja, yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan diri dengan belajar semua yang berhubungan dengan posisi saya, tugas saya, job desk saya sebagai kepala administrasi keuangan. Namun setelah saya belajar banyak, saya ini orangnya nggak cepat puas diri. Saya suka dengan sesuatu yang baru.
Oleh sebab itu, saya berinisiatif di sela-sela tanggung jawab saya sebagai kepala administrasi ini, saya kemudian mulai menyediakan waktu saya untuk belajar sesuatu yang baru. Saya mulai belajar ilmu marketing, penjualan. Saya belajar tentang ilmu stokis, ya, bagaimana cara menghitung stok dalam suatu perusahaan. Kemudian saya belajar juga tentang purchasing, pembelian. Saya juga belajar ilmu untuk kepuasan pelanggan, bagaimana juga ilmu untuk bernegosiasi dengan customer. Banyak yang saya lakukan. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di perusahaan saya tempat bekerja. Singkat cerita, kurang lebih 1 tahun kemudian, tiba-tiba saya dapat promosi. Saya dipromosikan menjadi branch manager. Saya percaya, ketika promosi ini datang, pimpinan saya melihat potensi yang ada dalam diri saya. Oleh sebab itu, saya dipromosikan, dikasih kesempatan untuk menjadi kepala cabang perusahaan tersebut, di mana kalau dalam posisi kepala cabang berarti kita harus bekerja mengurus semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Semua divisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya berhasil, ya, lewat waktu yang saya sediakan. Saya terus mau belajar. Saya berhasil mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari, ya, dengan posisi saya yang baru. Dan ketika saya melakukan posisi pekerjaan saya sebagai branch manager ini, semakin mengasah kemampuan saya, skill saya untuk menjadi seorang pemimpin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya hikmat, pengetahuan untuk saya boleh menjadi orang yang berhasil di dalam pekerjaan saya. Saya percaya kalian juga adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang berpotensi. Saya percaya kalian ada orang-orang yang juga suka belajar. Dan saya percaya juga lewat apa yang akan kalian lakukan akan membuat kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Dan biarlah lewat kehidupan kalian nama Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Guys, ini saatnya untuk engkau menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah saat ini. Biarlah hidup masa mudamu selalu produktif. Biarlah hidup masa mudamu selalu berbuah-buah. Biarlah hidup masa mudamu selalu Tuhan bersihkan untuk lebih banyak berbuah. Sehingga engkau mempermuliakan Bapa di surga. Di masa mudamu, di musim kehidupanmu, di apapun yang engkau alami. Entah mungkin engkau sedang ada dalam masalah, engkau berjalan dalam masalah, melalui masalah. Tuhan menggunakannya supaya hidupmu menjadi maksimal di dalam Dia dan memuliakan Tuhan selalu. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Into these weary bones, we speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable, 'cause we know that nothing is impossible. Name, there are miracles.
mean, that's the best thing you can do right now. Whatever you're going through, just worship Him. Just draw close to Him. Lord, we worship You. Just give Him all your heart and soul. Lord, we worship Hey, alone. 'Cause there's nothing better to do. Oh, we worship You. Lord, we worship You. Lord, we worship You alone. With everything that is within us, we worship You. We worship You. 'Cause He inhabits the praises of His people. Hey, Lord, we worship You alone. Come on, let's take it to another level. Come on and worship. We worship You. Oh, Lord, we worship the King of Kings. Lord, we worship You alone. Sing it one more time. We worship. We worship You. Lord, we worship You. Lord, we worship You alone. Oh, there's nothing like Your presence, Jesus. We find everything that we need. Come on, whatever you need today, would you just reach out, take it by faith? The Father knows exactly what you need. Oh, we love to be in Your presence, Jesus. There's no place like it. We stand in awe of You, God. We stand in awe of You, God. Come on, that's it. Just continue to fix all your thoughts upon Him. 'Cause He is worthy to be praised. Come on, let's just let a big swell of worship rise up to Him.